Epidemi di China terus meningkat, lonjakan kematian mendadak, ahli virus menganalisis. Epidemi virus corona baru di China semakin memburuk, dengan peningkatan kematian mendadak dan kematian secara keseluruhan yang mengkhawatirkan. Warga China mengungkapkan keprihatinan yang mendalam, dengan mengatakan, apa yang dilakukan virus ini? Sistem kekebalan kita sedang bekerja berlebihan, klinik anak-anak kewalahan, dan kita terus-menerus mengalami demam, pilek, dan hidung berair terus-menerus. Video online baru-baru ini mengungkapkan puncak baru epidemi ini, menunjukkan banyak anak yang terinfeksi dan menderita gejala pneumonia parah, yang menyebabkan kekurangan tempat tidur di rumah sakit. Menganalisis frekuensi kematian mendadak, Dr. Dong Yong, ahli virologi dan ahli penyakit menular Eropa, menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa epidemi COVID-19 masih terus berlanjut di China. Skala sebenarnya dari infeksi atau kematian sebagian besar tertutupi oleh kebijakan pemerintah China yang tidak melakukan pengungkapan, menutup-nutupi, dan menekan informasi. Sejak akhir tahun lalu, virus corona baru telah menyebar dengan cepat di antara anak-anak dan kini ke orang dewasa. Partai Komunis China, PKC, menyangkal keseriusan epidemi ini ketika berbicara kepada komunitas internasional tetapi menggunakan istilah yang berbeda untuk penyakit ini secara internal untuk menyembunyikan kebenaran. PKC secara resmi telah menyatakan bahwa jumlah kasus yang diberi label sebagai batuk rejan pada bulan April melonjak hingga lebih dari 90.000, hampir 83 kali lipat jumlah kasus dari periode yang sama tahun lalu, menunjukkan bahwa angka sebenarnya mungkin lebih tinggi lagi. Ketika wabah ini terus meluas, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kematian yang ditandai dengan kematian mendadak dan tidak dapat dijelaskan, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak, terutama sejak bulan April. Salah satu insiden yang banyak diketahui orang melibatkan seorang pekerja pengiriman di Xi'an, Shaanxi, yang tiba-tiba pingsan dan meninggal pada pertengahan April. Data parsial dari berita kematian resmi menunjukkan bahwa setidaknya 6 petugas polisi muda di daerah seperti Heilongjiang dan Mongolia dalam meninggal mendadak dari pertengahan April hingga awal Mei, dengan yang termuda baru berusia 31 tahun. Dr. Dong menguraikan dampak virus tersebut, dengan menyatakan bahwa virus ini dapat menyebabkan hipoksia diam-diam, yaitu sindrom gangguan pernapasan akut yang menyebabkan konsolidasi paru-paru yang luas dan kegagalan ventilasi berikutnya, yang mengakibatkan hipoksia dan berpotensi kematian. Meskipun kondisi ini biasanya tidak langsung menyebabkan kematian, kondisi ini secara diam-diam menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah, sehingga sangat berbahaya. Dia menambahkan bahwa virus ini juga menyebabkan perubahan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan serangan jantung dan stroke, yang merupakan penyebab umum kematian mendadak. Selain itu, hal ini dapat mengganggu kendali pusat otak, seperti pusat pernapasan. Jika pusat ini diserang, hal ini juga dapat mengakibatkan kematian mendadak. Seperti diberitakan sebelumnya, orang dalam telah mengungkapkan bahwa PKC telah menekan informasi tingkat epidemi yang sebenarnya, melarang penggunaan nama COVID-19, mencegah rumah sakit mengeluarkan sertifikat COVID-19, dan bahkan memerintahkan penghancuran semua dokumen terkait epidemi COVID-19.